Baik, perkenalkan, nama saya Ireninta dos Santos de Arrojo, NIM 20120094. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Di sini kita akan membuat website berhubungan dengan sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom ILD Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan dibangun dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Berikutnya adalah mengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom ILD Kupang. Kemudian, berikutnya adalah mengolah data admin. Mengolah data admin, mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku dan juga satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel penulis. Ada di sini ada tabel penerbit. Dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku tertentu. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom ILD Kupang berikutnya mengolah data pinjam dan data pinjam ini sebenarnya satu ketentuan, artinya satu kali transaksi pinjaman, buku dan detail bukunya. Ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin dia tidak bisa melakukan CRUD. Artinya dia bisa menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa melihat atau membaca saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian mengolah data lemari. Fitur mengolah data lemari, rak penulis, penerbit, jenis buku ini juganya dilihat hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun admin ini dia memiliki akses CRUD, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari, read atau search. Kemudian mengolah data pengunjung. Admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa create atau menambah data untuk membaca atau melihat, mengubah, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, pengunjung
bisa menambahkan data, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam, dan detail pinjam ini merupakan suatu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor. Aktor admin, dia bisa melakukan CRUD dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data pinjaman ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses, artinya datanya sudah bisa divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, sistem ini tidak mengenai transaksi atau transaksi sanksi, keterlambatan pengembalian buku. Jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 8. Di sini Visual Studio Code dan Exam versi 7.4.27. Versi PHP terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7 sampai versi 8. Fungsi-fungsi produk dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Ilindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian, jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendatangan ulang. Kemudian, untuk pengunjung, setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Ilindo Kupang dan mau melakukan pinjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan pinjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Ilindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Ilindo Kupang mau melakukan peminjaman pengambilan buku, kemudian mereka bisa melakukan pinjaman buku dan nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang bisa kita buat. Ini merupakan pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur baru lagi, maka kita akan membuatkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membuatkan tabel admin. Tabel admin ini tugasnya untuk menyimpan data admin yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, dan status. Admin ini tipenya integer dan dia itu primary key dan dia auto increment, artinya penormal ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian nama adalah
Nama kita gunakan tipenya teks. Kenapa kita menggunakan tipe teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir. Tanggal kita menggunakan data, kemudian alamat email, telepon, kita menggunakan teks. Kenapa telepon menggunakan teks? Tidak menggunakan integer atau varchar. Telepon ini seharusnya terdiri dari angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, yang pasti menurut pemikiran orang pada umumnya, itu kita harus menggunakan integer atau number. Untuk memilih tipe data yang sesuai, apakah teks, varchar, atau integer, atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon, apakah telepon ini suatu saat nanti terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti pada umumnya, huruf-huruf namun diwujudnya dalam bentuk angka, dan suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah karena teks dapat memuat semua angka, huruf, karakter, simbol tertentu. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama, sementara telepon kita tidak sama. Ada yang 12, ada yang 13. Varchar itu lebih tepatnya sama. Contohnya NIM totalnya 8, berarti kita pakai varchar, atau NIK jumlah karakternya 16, berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Password kita gunakan teks juga karena jumlah karakternya kan kita tidak tahu kan, dan tidak sama. Sementara status admin ini kita pakai karakter satu saja, karena nanti rencananya statusnya akan dimaksudkan adalah satu admin apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah, maka 0 tersebut bisa mengakseskan sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif, dan jadi fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat admin itu sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita setting menjadi tidak aktif, blokir, atau 0. Berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari terdiri dari 2 atribut saja, karena memang kita hanya butuh 2 ID lemari. Tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikut adalah tabel rak. Tabel rak ini adalah tabel rak. Ini sepertinya saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key dan auto increment. Nama rak kita kasih teks, kemudian ID lemari integer. ID lemari kita kasih foreign key. Dia berrelasi dengan ID lemari yang di atas, yang di primary key. ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah. Di sini ID lemari yang ini ketemu dengan yang ini. Jika kita tarik,
dari garis ini, maka ID lemari primary key akan ditarik ke bawah menuju ID lemari yang foreign key di tabel rak. Kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah tabel penulis. Tabel penulis, tabel penerbit dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena suatu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik satu penulis menulis banyak buku. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi, relasi yang terjadi antara relasi one to many, penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini, namun di sini ada foreign key yang artinya dia bisa dipublikasi. Jadi kalau tidak ada garis relasi atau ID penulis, di tabel penulis berrelasi dengan ID penulis, berrelasi dengan ID penulis di tabel buku, ID penerbit di tabel penerbit, berrelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berrelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Pertama, tabel penulis. ID penulis tipenya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama tipe datanya teks, tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya adalah date, alamat tipe datanya teks, email tipenya teks, telepon tipenya teks, status tipenya char. Status ini aktif dan tidak aktif jika tidak bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama tipenya teks, alamat tipenya teks. Kenapa? Karena alamat tipenya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka dan lebar datanya tidak sama antara satu data dengan data yang lain. Atribut berikutnya adalah kota, email, telepon, tipenya teks semua, statusnya chat. Ini juga sama statusnya, kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku. Tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku dan nama. Di sini tipenya integer, primary key, dan auto increment, dan nama tipenya teks. Setelah tabel buku setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipenya integer, primary key, dan auto increment, judul buku, tipenya teks, dan jenis buku, misalkan buku komik bersifat fisik, non komik berdasarkan kategori segalanya. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian tahun terbit gunakan flowchart, lebarnya 4. Tahun terbit tidak terbit dari operasi, angka saja dengan lebar karakter adalah 4. ISBN kita gunakan teks dan di sini 0. Kenapa 0?
Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku yang misalkan koran dan sebagainya itu tidak memiliki ISBN, sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer karena nanti dia di suatu saat terlihat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, jenis buku adalah foreign key. Dari primary key dari masing-masing tabel ini, dia sifatnya adalah foreign key yang bisa berlangsung di saat dipublikasi, kemudian statusnya adalah char. Selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung.